Seorang wartawan bernama Christopher Hitchens menulis bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang menciptakan gagasan tentang Tuhan. Dan agama, menurut dia, telah meracuni semua pemikiran manusia. Seorang ilmuwan bernama Richard Dawkins menyebut bahwa Tuhan sebagai hayalan belaka dan merupakan salah satu kepercayaan yang tidak masuk akal. Seorang penulis bernama A.N. Wilson yang cukup lama terkenal dengan sikap skeptisnya terhadap kekristenan, menyatakan bahwa ia kembali kepada imannya tersebut. Seorang profesor di Universitas Oxford bernama Anthony Flew, yang sebelumnya juga dikenal luas sebagai seorang ateis, kini menyatakan ketertarikannya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Setiap tokoh yang kita sebutkan tadi mewakili gagasan tentang perdebatan mengenai keberadaan Tuhan. Kita tidak pernah lebih terbuka dan gamblang daripada sekarang ini dibandingkan waktu sebelumnya. Kita menemukan generasi baru yang haus akan kebenaran rohani, dan mereka mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai ada tidaknya Tuhan. Ironisnya, orang-orang seperti ini telah begitu terpisah dari komunitas yang menuntun generasi di masa lalu untuk memiliki iman yang mendalam dan menetap di dalam Sang Pencipta, seperti halnya yang dialami oleh Lee Strobel. Lee adalah seorang ateis yang menyukai pilihan hidupnya itu. Ia menduduki posisi strategis dalam pekerjaannya sebagai editor bidang hukum di harian Chicago Tribune. Karyanya memuaskan, gajinya tinggi, dan ia merasa tidak perlu Tuhan. Sebenarnya ia memusuhi gereja dan hal-hal bersifat rohani. Menurutnya, mempercayai Tuhan adalah gagasan yang sangat konyol. Namun kemudian istrinya menjadi seorang Kristen. Ia mendorong Lee untuk datang ke gereja, setidaknya agar ia lebih banyak tahu mengenai kekristenan. Sebagai seorang wartawan, Lee tentu tahu bagaimana cara menyelidiki sesuatu dengan teliti. Lee pun menginjakkan kaki untuk pertama kali ke gereja. Namun ia tidak ingin ada orang yang berpikir bahwa ia datang karena keinginannya pribadi. Ia membawa buku catatan wartawan dan berkata kepada setiap yang ditemuinya bahwa ia sedang menyusun sebuah berita. Lee mulai menyelidiki tentang keberadaan Tuhan. Dan ia menggunakan keahlian hukum dan jurnalistiknya untuk memeriksa dan meneliti bukti-bukti keberadaan Tuhan serta kebenaran iman Kristiani. Ia mengamati bukti-bukti dalam sejarah, dalam peristiwa tertentu, serta di dalam Alkitab. Ia membaca tulisan-tulisan kuno dan mempelajari agama-agama di dunia. Ia mengikuti diskusi filsafat serta mencermati penggenapan nubuat dalam Alkitab. Dan setelah 1 tahun 9 bulan, ia sampai pada kesimpulan bahwa diperlukan lebih banyak iman untuk tidak percaya kepada Tuhan dan kepada Yesus Kristus. Kembali ke dalam topik kita saat ini, apakah Tuhan ada atau tidak? Anda mungkin bukan seorang ateis, maksudnya adalah orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Survei mengungkapkan bahwa hanya ada sedikit pengakuan ateis sejati di Amerika, apalagi di Indonesia. Umumnya seorang menyebut diri ateis atau tidak percaya Tuhan untuk menghindari label agama, tetapi bukan menolak adanya Tuhan. Namun demikian, mungkin saja Anda memiliki pemikiran yang agnostik. Seorang agnostik tidak menolak keberadaan Tuhan, tetapi menolak kemungkinan mengetahui keberadaan Tuhan. Seorang agnostik tidak menyuarakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi mengatakan bahwa saya tidak bisa mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Sampai di sini menurut Anda seorang ateis atau agnostik? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Kita kembali lagi. Paham agnostik adalah paham yang sangat wajar dimiliki oleh seseorang yang mencari kebenaran rohani. Tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Kita tidak dapat memeriksa Tuhan menggunakan tabung percobaan di laboratorium. Metode ilmiah bergantung pada pengamatan dan pengulangan. Tetapi hal-hal tertentu tidak dapat dikontrol atau diulang untuk dapat dibuktikan secara ilmiah. Kita tentu tidak dapat mengulang sejarah penciptaan, tetapi pada intinya bahwa sesuatu yang tidak dapat diulang bukan berarti tidak nyata atau salah. Sebagai contoh, tidak ada yang pernah melihat cinta, apalagi sebentar mau Valentine, saudara. Cinta tidak dapat diteliti melalui mikroskop dan tak seorang pun dapat mengendus seperti apa bau kemerdekaan itu. Namun kita tahu bahwa cinta itu nyata dan kemerdekaan itu dapat dialami. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Jadi tidak ada salahnya bila kita mengeksplorasi kemungkinan untuk percaya kepada Tuhan. Jika kita sungguh hendak mengetahui apakah Tuhan benar ada, kita perlu berani bertanya seperti Lee Strobel, apakah ada cukup bukti untuk percaya bahwa Tuhan itu ada?
Dan saat ini kita akan belajar ada 5 argumen untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu argumen sebab akibat. Alasan ini membawa kita pada hukum sebab akibat, di mana akibat lahir karena adanya penyebab atau pemicunya. Contohnya adalah luar angkasa atau alam semesta. Alam semesta tentu ada awalnya. Alam semesta tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Jelas ada faktor lain yang menyebabkannya. Dan kalau kita telusuri terus ke belakang, pasti kita akan berhenti pada sebuah pemikiran bahwa ada satu penyebab utama dari semua ini. Dan penyebab itu membawa kita pada pemikiran bahwa ada pencipta dari alam semesta ini. Tentu ada banyak teori yang mengatakan bahwa alam semesta terbentuk karena Big Bang, ledakan besar yang disebabkan karena zat-zat di luar angkasa dalam suatu masa dan kesempatan berkumpul dan menyebabkan reaksi. Namun pertanyaannya kembali lagi, siapa yang menciptakan zat-zat itu? Tentu harus ada penyebab utamanya. Dan Alkitab dengan jelas telah menuliskan bahwa penyebab utama itu adalah Tuhan itu sendiri, yakni Allah Tritunggal. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dituliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menarik, kata bara dalam bahasa Ibrani tidak hanya diterjemahkan sebagai menciptakan, tetapi sebenarnya literally menciptakan dari nol, dari ketiadaan. Argumen yang kedua yaitu argumen rancangan dan tatanan. Argumen ini pertama kali dinyatakan oleh ahli filsafat Yunani yaitu Plato, tetapi kemudian dipopulerkan oleh William Paley. Argumen ini menyatakan bahwa semua rancangan secara tidak langsung menyatakan adanya sang perancang. Ketika kita melihat sebuah jam, sewajarnya kita akan membayangkan adanya seorang pembuat jam. Saat kita melihat bangunan, saudara, kita berasumsi bahwa ada seorang arsitek yang kemudian merancangnya. Sewaktu melihat lukisan Mona Lisa, kita mengakui keberadaan seorang pelukis. Ketika kita melihat alam semesta, maka kita berpikir pasti ada perancang agung yang menciptanya. Kita tidak mungkin berkata bahwa sebuah lukisan Mona Lisa yang begitu indah terjadi karena angin puting beliung yang melukisnya secara tidak sengaja. Mari kita bayangkan juga tubuh kita. Rancangan tubuh manusia begitu mengagumkan. Jika diibaratkan mesin, tubuh kita memiliki mekanisme yang luar biasa teratur dan sangat kompleks. Sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa manusia ada di dunia ini oleh karena faktor kebetulan semata. Dalam hal ini, Alkitab menunjukkan bahwa alam semesta memberikan alasan bagi kita untuk mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Maka di dalam Mazmur 19 ayat 1-2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Argumen yang ketiga yaitu argumen sifat manusiawi manusia. Inti argumen ini dirangkum menjadi satu pertanyaan. Dari manakah asal kepribadian manusia? Dalam hal ini kepribadian manusia adalah jiwa atau roh itu sendiri. Jiwa manusia tidak mungkin berasal dari proses evolusi lumpur purbakala. Jiwa atau roh itu menjadi pusat kita berpikir, merenung, merasa, dan mempertimbangkan. Jiwa atau roh itu dari mana asalnya? Alkitab memberitahu kita bahwa hal itu datang dari Tuhan. Seperti yang dituliskan oleh pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Lebih jauh lagi, karena jiwa roh itu diciptakan oleh dan dari Tuhan, maka manusia memiliki hasrat untuk mendambakan Tuhan. Argumen yang keempat adalah argumen moral. Argumen ini mengatakan bahwa setiap kita secara naluri mengetahui apa yang benar dan apa yang salah di dalam hubungan kita dengan sesama. Misalkan jika seseorang mengambil tempat duduk kita, kita pasti akan berkata, itu kursi saya, dan saya yang lebih dulu ada di sini. Mungkin Anda bisa mencari tempat duduk lainnya. Apa yang kita lakukan sebenarnya merujuk pada sebuah standar perilaku yang menurut kita seharusnya juga diketahui dan diterima oleh orang lain. C.S. Lewis mencatat bahwa ketika kita mengamati ajaran moral kuno dari bangsa Mesir, Babilonia, Hindu, China, Yunani, dan Roma, kita akan takjub mengenai bagaimana moralitas mereka mirip satu dengan yang lain. Sebagai contoh, sikap yang egois tidak pernah dikagumi, kesetiaan selalu dipuji. Bisa saja dalam budaya yang berbeda mungkin seorang pria dapat memiliki 1 atau bahkan 4 istri. Tetapi mereka selalu sepakat bahwa seorang pria tidak bisa seenaknya secara bebas mengambil setiap perempuan yang disukainya.
Lewis kemudian mempertanyakan alasan dari kesamaan nilai-nilai ini dan menyimpulkan bahwa seseorang tidak akan mengatakan bahwa sebuah garis itu bengkok kecuali jika ia memahami apa yang disebut sebagai garis lurus. Kembali pada pembahasan awal kita. Kita memiliki naluri mengenai apa yang benar dan apa yang salah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan hal ini tepat seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Argumentasi yang terakhir, argumen kelima, yaitu hidup yang berubah. Di antara semua argumen yang ada, bukti yang paling menantang dan tak terbantahkan tentang Tuhan terlihat dalam kehidupan bahwa begitu banyak orang yang telah diubah melalui pengalaman mereka dengan Tuhan. Jutaan orang menyaksikan bahwa Tuhan telah menyentuh hidup saya. Demikianlah 5 argumen yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Jadi Tuhan bukanlah konsep yang dibuat oleh manusia atau gambaran imajinasi yang dibuat karena manusia itu rapuh, tetapi suatu hal yang dapat dibuktikan secara nalar dan sains. Jadi apa tanggapanmu tentang video ini? Komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas pas sesi komsel di KJ.